hafizani wa iyyakumullah. Maka Nabi Sulaiman setelah mendengar suara semut memerintahkan anak buahnya masuk ini, lalu Nabi Sulaiman berdoa. Masya Allah. Seluruh ulama berkata, doa ini mustahil keluar kalau orang sedang tuntut ilmu. Doa ini tidak akan dibaca kalau orang itu masih dalam penuntutan ilmu. Dua, doa ini mustahil dibaca kalau orang yang tidak alim, kalau tidak sempurna kealimannya. Tiga, mustahil doa ini dibaca kalau dia tidak ahli hikmah. Sepakat para ulama, doa ini keluar pasti orang yang berumur 40 tahun lalu dia memiliki ilmu dan memiliki hikmah. Indah sekali doa niki. Uli lamun dia dengar secara biasa-biasa doa niki. Ada piharan doa biasa, tapi kamu jelaskan sedikit niki. Dan mohon maaf, mungkin kita tidak pernah dengar dari guru-guru kita, mungkin beliau belum sempat menyampaikan wallahu a'lam. Tetapi lewat kesempatan yang sangat luar biasa sekali ini, yang ingin menyampaikan doa beliau dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nggak saja hafal surat, nggak saja hafal redaksi doa, mana-mana redaksi bahasa Indonesia yang tak hafal. Baik, setelah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendengar suara semut niki, beliau tersenyum dan berdoa. Apakah doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, Rabbi. Nah, ini pelitinya Al-Quran, coba perhatikan. Pelitinya Al-Quran. Semua doa yang ada dalam Al-Quran tidak ada kata ya Rabbi, cuma sebiji satu. Nabi Sulaiman berdoa marah ini katanya Rabbi. Dia perlu kena ya Rabbi. Kenapa? Kalau orang berkata ya Rabbi, kesannya Allah itu jauh. Kalau langsung mengatakan Rabbi, kesannya Allah itu dekat dalam diri ini. Sama dengan pelunggung. Lamun tengempoh mangkin dari Al-Mukarram Tuan Guru niki, dan si bercet kuning niki tahu yang berkata Tuan Guru, wahai Tuan Guru, kesannya jauh. Tapi beliau duduk di dekat tiang, dia menyerang murah kena, wahai Tuan Guru. Nah, Tuan Guru dekat. Kita lanjut ini. Nabi Sulaiman alaihissalam, jamaah sekalian, beliau berkata Rabbi. Kenapa Nabi Sulaiman tidak mengatakan ya Rabbi atau ya Allah? Karena Nabi Sulaiman merasa Allah itu dekat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, lamun pelunggur berdoa, jangan rasakan Allah itu jauh mengatakan ya Allah tolong, nggak makaji, ya Allah ijan, nggak makaji. Benda kena ya Allah Rabbi, Tuhanku, ya Allah, jauh kalau berkata iya. Ini Nabi Sulaiman apa kata beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahilah aku an ashkura ni'mataka allati, anugerahilah aku ilmu untuk bisa bersyukur atas nikmatmu. Masya Allah. Anugerahilah aku ilmu agar dengan ilmu ini aku bisa bersyukur dengan nikmat-nikmatmu. Mohon maaf. Anugerahilah aku ilmu untuk bersyukur. Nah ini redaksi tepatnya. Anugerahilah aku ilmu untuk bersyukur atas nikmatmu. Sebab lamun bersyukur dengan ilmu ini jamaah sekalian. Lamun pelunggur ingin bersyukur harus nara ilmu. Nah niki. Dan Masya Allah jamaah sekalian, apa yang pelunggung syukurkan itu yang Allah tambahkan. Lamun bersyukur si umur andelo umur. Lamun bersyukur isi rezeki an berumur rezeki. Lamun bersyukur si ilmu ya ada semakin alim, ada berumur ilmu. Nah
Makanya kian tanya jamaah yang tercinta hari ini, apa kira-kira yang pelunggung ingin ditambah oleh Allah sekarang? Apa kira-kira? Umur, bagus. Apa yang dah? Sehat. Apa yang dah? Rezeki. Enggak, kita ini. Ilmu. Wah, menu jawab, menu. Rame lalu nih ibu nih. Lama demi terambut umur ibu, syukuri umur ini. Syukurilah umur ini ibu. Ya Ustaz, kanjak umur, jodoh, rezeki, di narak baun pilih, mulai itu takdir kudrat iradat dari Allah Ta'ala. Lamun marah niki model-model dari ketuan ya ibu-ibu, bapak-bapak, berarti nikman sempurna ilmu si lalu dituntut setengah-setengah entah dengan ngaji atau bilang dengan ngaji lalu dengan tuntut pengajian bilang dulu yang pemeni model pertanyaan ilmu itu mohon maaf umur itu bisa bertambah ibu, bisa bertambah. Ajal yang tidak bisa bertambah itu ajal. Beda ajal dengan umur. Lamun ajal gak batas, lamun umur gak niki jamaah sekalian, ini untuk pebelok, ini untuk pekonte. Nah, kalau pelunggung ingin panjang umur, bersyukurlah dengan umur ini. Berbentan ke Ustaz, bersyukur dengan umur. Cara bersyukur dengan umur jamaah sekalian, ada belo umur niki, belo umur pelunggung niki. Satu, genem-genem laik batur. Genem-genem laik batur. Genem-genem lalu-layu. Sambung silaturahmi. Berkali untuk mentoak di sebulan. Sekali seminggu dan laik mentoak. Panjang umur pelunggung ibu. Lakukan dek bersapaan. Nah, lamun ada dengan dek bersapaan di mentoak saya mayoritas yang salah nih mentoak atau menantu. Allah tua-tua menantu kama uli. Kekem. Lalu namun si pajang-pajang ini dan cara betul. Aneh kedua kesalahannya cuma tuan si dengan tuasannya. Kedua tuan guru kedua kesalahan si umur-umur maratian. Menantu ini juga awas ibu niki. Bukan selamanya menantu itu salah ibu. Nih, Nunas. Lagu pelingir girang berbeda nafiaran menantu di sisi lain. Lain si itu menantu miskin mah baik, tajak-tajak itu celorot. Kau dia siapa dah? Ayo ibu, jemaah sekalian. Sambung silaturahmi pelunggung panjang umur kita. Biiznillah, insyaallah. Coba saja resep ini. Dia coba saja resep ini. Silaturahmi termasuk jamaah sekalian rahimakumullah. Kehadiran pelunggung niki adalah nilainya silaturahmi dan kita akan panjang umur. Silaturahmi panjang umur. Nah, lamun rezeki, lamun lumile terunggu, bersyukurlah dengan rezeki. Berbicara lamun pemilih luwek rezeki teniki jamaah sekalian ndek harus berusaha tendak manuk, tendak bebek, telur, pentol, saudara kopi, open salah bu ayo gak luwek tendak pelunggung ndek bini bayi sugih ibu ndek narak dengan sugih bertendakan ndek narak niki. Tidak ada niki. Orang yang menyebabkan orang kaya itu cuma satu ibu. Satu yang menyebabkan orang kaya. Apa itu? Yang menyebabkan orang kaya itu adalah bersyukur kepada Allah. Ini kata Al-Quran. Kalau kamu ingin kaya, bersyukur. Nah, kaya kan dulu kepeng beda. Dengan sugih tanya dengan luwih kepeng beda. Lamun dengan luwih kepeng belum tentu sugih. Lamun dengan sugih otomatis luwih. Ini kena luwih kepeng. Insyaallah alam ya lah. Luwih kepeng tadi ibu. Masya Allah luwih kepeng lagu mobil terkredit, sepeda motor terkredit.
Apa enggak? Kulkas, tekeribi. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau belum ingin kaya, bersyukur kepada Allah. Nah, kalau belum ingin kaya, bersyukur kepada Allah. Tinggal apa yang ingin pelunggung membuat pelunggung kaya. Kaya ilmu, kalau banyak ilmu, kaya ilmu, alim aran. Kaya, kaya itu dengan harta, sugih aran. Nah, kaya dengan jamaah, pelunggung meniki ketua partai aran. Kaya siraos dengan ngomeh aran. Ada doang aran meniki. Nah, tidak suruh pelunggung kaya, iya aran. Nah, yang menyebabkan pelunggung meniki banyak adalah anugerah Allah itu adalah syukur. Maulana Syekh itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, orang kaya. Orang kaya beliau. Karena punya ilmu untuk bisa meraih kekayaan. Insyaallah. Nah, sila. Kalau belum ingin kaya dengan uang, bersyukurlah dengan uang. Bagaimana caranya bersyukur dengan uang, jamaah sekalian? Kalau ada uang, kasih orang. Ada uang, kasih. Ada uang, kasih. Ini belum akan jadi orang yang banyak uang. Ternyata kepen ini keliru. Mending kepen. Digemas saja kamu. Dengan sampai kamu, pelon aku dalam celengan. Ketebong kocek. Dengan sampai kamu butelon kemarah idat ke penjara. Kuning kepen, digemas saja kamu ini. Kuning saya? Iya, cerita pelunggung ini tentang kepeng ini. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kepeng itu hidup dia. Rezeki Allah itu hidup. Nah, tahu teman kepeng ini, dengan sampai pelunggung ini kasih istri. Nah, apabila uang itu sampai kita kasih, maka masya Allah, jamaah sekalian, yang kaya itu adalah bukan yang dikasih. Yang kaya itu, tapi yang akan kaya adalah yang mengasih. Ulang, kalimatnya ini adalah tidak sekali-kali Allah memberikan kekayaan kepada orang yang selalu dikasih. Yang akan Allah beri kekayaan banyak orang itu adalah yang mengasih. Buktian ibu pada suara tiang memiliki. Belum bisa ini dalam Al-Quranul Karim banyak janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekarang cara kita mengasihi itu yang belum pas. Lagu nikmat pas. Nah, kalau belum ingin kaya sekaya-kayanya, lewat memberi itu, yang pertama kali kita beri adalah ibu kita. Ini kemudian sulit tak pencer manis lalu transferan kepeng. Tidak Tuhan, ya kotor kandung. Tahu ini suka, ia dengan bikas. Bulan Najum, lunas. Sahabat sini dulu dan kini enggak sampai sekejuta. Ingat Tuhan aja. Dia terlalu sama anak ketunan, sama anak sejuta. Penuh betul ini. Di menantu apa kan? Cocok jadi siapa? Yang pertama kali kita memberi adalah orang tua kita. Maka ada ulama hikmah berkata, perhatikan kalimat ulama hikmah ini. Sering-seringlah kau membuka tangan orang tuamu, maka Allah akan sering membuka pintu rezekimu. Lamun ara dengan pemomot inan, pemomot dengan toanya, ada pemomot sida Allah Ta'ala, akhir dari pelunggung orang fakir. Banyak bisnis pelunggung ruwen doang. Luwe usaha pelunggung ruwen doang. Sudah merena ruwen gedang pelunggung ruwen doang. Mbak contoh, pelunggung kira bahwa kawok air ini dulu isi. Dengan terkelepan kawok air ini ternyata sekecil kali. Waktu beliau dari pelunggung si kawok ruwen ini, iya modal rezeki pelunggung tamu terpelik di Cina. Mensadu ibu-ibu ini. Nah, alhamdulillah. Nah, ini jawab ina. Berarti amat ya Ustaz.
Main dah. Ya, nah ini jamaah sekalian, aku wa iyyakum. Lamun demile luwih keten, dendek pemomot dengan tolak. Sering-sering buka iman dengan ina, coba buka iman, lepasan satu. Apa yang nak? Alhamdulillah anak. Mudah-mudahan luwih rezeki. Ya, langsung kebuka pintu rezeki kita. Lamun dah mulai remehan ina, dan ina bermuka sepat masam. Dan ingat terbacut seluruh pintu rezeki bacut. Na'udzubillah ini lagu luwe kita mama lihat demenang ingat gara-gara dengan ni dia ketahuan dia sekolah di arah apa dia ketahuan pokok sahabat-sahabat yang mungkin. Nah oleh sebab itu wahai kaum lelaki pada ibumu itu kewajibanmu. Ibu itu kewajiban. Pada istrimu tanggung jawab. Dendik belina eloran. Itu turun harga diri seorang laki-laki. Ina enggak eloran, senina enggak gagah. Marun putrinya le. Tebau dulu. Ya Allah, na'udzubillah min. Kalau kau ingin sukses, lihat ibumu. Bersyukurlah dengan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Sulaiman itu memiliki ilmu yang sangat tinggi yang beliau minta pertama kali ialah ya Allah, anugerahilah aku ilmu untuk bisa bersyukur. Yang kedua jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum Allah, zidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan anugerahilah aku ya Allah bisa bersyukur seperti orang tuaku bisa bersyukur. Masya Allah. Anugerahilah aku ilmu agar bisa bersyukur seperti cara bersyukurnya orang tuaku. Kenapa jamaah sekalian? Kalau peluluh ingin tahu, lihat anaknya. Anak dijajari niki dengan bagus atau tidak serius orang tuanya. Orang tua yang terbaik adalah orang tua yang membuat anaknya memiliki derajat dunia dan derajat akhirat. Loh hebat anaknya. Mereka anak hebat dengan toa hebat. Dengan kenal mewadah silap buktian. Al-Maghfurah Maulana Syekh. Kenapa beliau menjadi ulama yang masyhur dikenal dunia dengan toa hebat? Ya apa sering al-maghfurlah berbahasa jamaah sekalian. Ampuk ku ngene. Datuk Majid amangku hebat lalu. Bagaimana kehebatan orang tua beliau? Masya Allah. Demi datang ulama Mekah itu dulu beliau bersedekah dengan kepingan emas, kepingan emas yang bersedekah. Demi bersedekah oleh ulama niki apa doa Datuk Majid? Ya Allah, anugerahilah aku anak yang menjadi ulama seperti Imam Syafi'i. Demi bersedekah si kepingan emas oleh ulama. Makanya ibu-ibu lamun dimilih dari ustaz, dia dari pelunggu, dia pelit dari ustaz, dia pelit dari tuan guru. Mohon maaf, dia bukan dimilih pegang niki yang niki. Sebab menjadi ustaz dari tuan guru tiang. Artinya itu apa namanya? Maulana ayahanda Maulana seperti itu. Itu ada ulama juga jamaah sekalian. Sepulang beliau ngaji anak ini, beliau bersedekah. Anak ini bersedekah diniatkan untuk gurunya. Masya Allah, setelah wafat gurunya, anak ini yang mampu mengganti kealiman gurunya. Angka ibu-ibu, lamun harap dijajarin penunggu sedang tuntut ilmu, napi kira-kira, ia ada mele jari dijajarin penunggu niki. Lamun mele dijajarin penunggu niki jari dengan alim, bersedekahlah sering-sering bersedekah dengan alim. Lagu lamun dijajarin penunggu niki mele bersedekah dari sekali ciloka, beliau sekali ciloka satu. Ingat, lamun dijajarin ketika sekolah serius. Lamun dijajarin perlu mikir penghafal Al-Quran. Melihat dari penghafal Al-Quran, delik pelik dengan penghafal Al-Quran. Ini Nabi Sulaiman, Masya Allah, kehebat doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, ican gamak kaji tahu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau beri kepadaku. Dua, ican gamak kaji tahu bersyukur, marah amat isi bersyukur. Kenapa?
Nabi Sulaiman mampu menjadi nabi yang sangat luar biasa sekali gara-gara ayahandanya Nabi Daud alaihissalam. Inilah permintaan Nabi Sulaiman. 3. Anugerahi aku ilmu supaya bisa bersyukur. Anugerahi aku ilmu seperti ayahku bersyukur. Nomor 3. Anugerahi aku keredoan dalam beramal. Nomor selanjutnya, ya Allah, a'mala, anugerahilah aku a'mala salihah, orang-orang yang bisa beramal, dia beramal soleh. Nah, yang 3 niki jamaah sekalian, amal soleh dan mendapat rahmat, dan anugerahi aku bisa bergabung dengan orang-orang soleh. Yang 3 niki diketahui jelasan teman-teman.